Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zakia Elperseptiani, mahasiswi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah ilmiah yang berjudul Problematika Ragam Bahasa di Kalangan Mahasiswa. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Husnul Patonah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing kami dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini. Salah satu alat komunikasi manusia yaitu bahasa yang berfungsi menyampaikan gagasan dan pikiran. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya. Kita harus mampu menyesuaikan bahasa yang digunakan sesuai dengan tujuan bahasa itu sendiri. Ragam bahasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan pengantarnya dan yang kedua berdasarkan pemakaiannya. Berdasarkan pengantarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Ragam tulis, bahasa yang digunakan dalam bentuk media tulis dengan kelengkapan kalimat, keefektifan kalimat, dan menggunakan tulisan sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam lisan berarti diucapkan secara lisan. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini. Ragam lisan harus ada pembicara dan pendengarnya. Berdasarkan konteks pemakaiannya, ragam bahasa terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ragam formal, yang kedua, ragam semi-formal, dan yang ketiga, ragam non-formal. Ragam formal merupakan bahasa yang baku, yang resmi, dan biasanya digunakan pada saat presentasi, pada saat seminar, ataupun pada saat sidang. Dan yang kedua, ragam bahasa semi-formal merupakan percampuran antara bahasa yang baku dan non-baku, namun tetap menggambarkan unsur kesopanan kepada orang lain, yang biasanya digunakan pada saat ceramah, pada saat mengajar, ataupun pada saat penyampaian amanat upacara. Yang ketiga, bahasa non-formal merupakan bahasa yang tidak baku dan biasanya digunakan pada saat kita berbicara dengan keluarga ataupun teman kita sendiri. Dalam rumusan masalah ini terbagi menjadi tiga pembahasan. Yang pertama, apa penyebab terjadinya ragam bahasa? Yang kedua, apa pengaruh bahasa asing terhadap ragam bahasa? Dan yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi ragam bahasa sebagai identitas bangsa? Yang pertama, apa penyebab terjadinya ragam bahasa? Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sejarah. Dan yang ketiga, faktor demografi. Kemudian, apa pengaruh bahasa asing terhadap ragam bahasa? Di era globalisasi saat ini, beberapa orang menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia menjadi salah satu penghambat alat komunikasi yang dilakukan secara global. Di era digital, penggunaan teknologi dan bahasa asing menjadi penyebab pergeserannya bahasa Indonesia. Arus globalisasi tentu saja merubah segala aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam keterampilan berbahasa, yang dimana mahasiswa ataupun remaja saat ini itu lebih suka menggunakan bahasa kekinian atau yang disebut dengan bahasa gaul. Lalu bagaimana upaya mengatasi ragam bahasa sebagai identitas bangsa? Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa asing, maka kita sebagai mahasiswa warga negara Indonesia hendaknya melakukan langkah-langkah upaya pencegahan seperti berikut ini. Yang pertama, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Apabila penggunaan bahasa yang baik dan benar terbiasa kita gunakan, maka hal tersebut akan selalu melekat dan tertanam pada diri kita sendiri. Yang kedua, perlu adanya pemahaman dan kesadaran mahasiswa untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik merupakan bahasa yang sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku.
apabila berada dalam situasi yang santai, seperti di lapangan ataupun di kafe, hendaknya kita menggunakan bahasa yang tidak terlalu terkait dengan patokan. Dan apabila berada dalam situasi yang formal, seperti di kampus, di persidangan ataupun seminar, hendaknya kita menggunakan bahasa yang resmi, yang formal. Bahasa yang benar merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, seperti kaidah ejaan, kaidah pembentuk kata, kaidah penyusun kalimat, kaidah penyusun kaligraf, dan kaidah penataan penalaran. Yang ketiga, melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa daerah perlu kita lestarikan agar tidak punah. Salah satu contoh melestarikan bahasa daerah dengan membuat artikel ataupun majalah ataupun bacaan yang menggunakan bahasa daerah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan, baik itu dalam materi ataupun penjelasan. Segala bentuk kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.